9 rahasia orang Jepang. Sukses mengelola uangnya. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Halo teman-teman, boleh aku jujur sedikit? Ada masa dalam hidupku ketika setiap hari rasanya kayak tarik napas sambil nahan deg-degan. Bukan soal kerjaan, bukan soal hubungan, tapi soal hal yang kelihatannya sepele, padahal diam-diam paling sering bikin stres, uang, ruang, hidup yang rasanya selalu berantakan, selalu dikejar-kejar, selalu kurang, meskipun udah usaha sekuat tenaga. Dan waktu itu aku cuma bisa mikir, masa sih hidup harus serumit ini? Masa sih? Aku cuma pantas capek, sampai suatu hari aku kebetulan nonton dokumenter tentang kehidupan orang Jepang. Dan anehnya, aku malah merasa kayak menemukan kunci yang selama ini hilang. Ternyata hidup bisa dibuat lebih ringan, lebih tenang, dan lebih murah. Asal kita mengerti caranya. Dan dari situlah aku pengen banget berbagi cerita panjang ini. Cerita yang mungkin bisa bikin kamu berhenti sebentar, ngevaluasi hidup, dan mungkin menemukan harapan baru. Ini dia 9 rahasia orang Jepang. Sukses mengelola uangnya. Rahasia pertama, mereka selalu memulai perubahan dari ruang. Bukan dari rekening, bukan dari catatan pengeluaran, tapi dari lingkungan paling dekat dengan dirinya. Orang Jepang percaya bahwa ruang itu cermin dari isi kepala. Kalau rumah berantakan, hati ikut kacau. Dan orang yang hatinya kacau hampir selalu bikin keputusan finansial yang buruk. Aku waktu itu benar-benar merasa tertampar. Karena ternyata aku selama ini bukan boros. Aku cuma hidup dalam kekacauan yang bikin aku lari ke belanja untuk mencari rasa lega sesaat. Rahasia kedua, mereka mengutamakan fungsi dibanding bentuk. Di Jepang, barang-barang lucu itu banyak, tapi yang dipilih cuma yang benar-benar berguna. Dan lucunya, ketika kita terbiasa hidup dengan barang yang fungsional, kita jadi otomatis berhenti beli barang impulsif. Aku inget banget dulu sering beli dekor-dekor kecil hanya karena lucu. Padahal setelah itu cuma numpuk debu. Dan aku baru ngerti, efisiensi itu bukan sekadar hemat uang, tapi hemat tenaga, hemat ruang, hemat stres. Rahasia ketiga, mereka menyimpan hanya yang benar-benar dibutuhkan. Aku paling suka momen waktu aku baca tentang budaya decluttering di Jepang. Bukan sekadar buang barang, tapi melepas beban. Barang yang gak dipakai 1 tahun dianggap bukan bagian dari hidup. Dan waktu aku coba praktek, rasanya kayak membuang ribuan suara yang selama ini bikin pusing. Lemari yang tadinya ngebully tiap kali dibuka, akhirnya diam juga. Rahasia keempat, rumah mereka dibuat untuk mempermudah hidup, bukan mempersulit. Gak banyak ornamen, gak banyak perabot, gak banyak hal yang bikin repot. Tapi justru karena itu, hidup jadi lebih mudah dikendalikan. Kita kadang capek bukan karena kerja berat, tapi karena rumah tidak membantu kita pulih. Bayangin, pulang ke tempat yang adem, lega, gak penuh barang. Itu bukan cuma menyenangkan, tapi bikin keputusan harian jadi lebih bijak. Rahasia kelima, cahaya dan udara. 2 hal sederhana yang sering kita anggap remeh, tapi punya kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi keuangan. Orang Jepang percaya bahwa pikiran yang terang lahir dari ruang yang terang, dan pikiran yang jernih bikin dompet ikut aman. Pernah nggak kamu belanja sesuatu hanya karena lagi suntuk? Ternyata banyak orang melakukan itu karena lingkungan rumahnya bikin sumpek. Orang Jepang mengatasi itu lewat desain ruang yang bikin hati adem. Rahasia keenam, mereka sangat menghargai barang berkualitas. Ini bukan soal mahal,
tapi soal umur panjang. Saat aku melihat orang Jepang rela beli satu barang bagus dibanding 10 barang murah, aku baru sadar kenapa rumah mereka tidak penuh dengan barang-barang yang cepat rusak. Mereka menghargai umur barang, sama seperti mereka menghargai umur waktu. Dan dari situ aku belajar bahwa hemat bukan berarti memilih harga paling murah, tapi memilih yang paling lama menemani. Rahasia ketujuh, gaya hidup sederhana adalah bagian dari prinsip, bukan paksaan. Banyak orang salah paham. Mereka pikir orang Jepang itu pelit. Padahal bukan. Mereka cuma sadar bahwa membeli terlalu banyak barang akan membebani pikiran, dan beban sekecil apapun akan mempengaruhi ketenangan. Mereka memilih beli hal yang memberi nilai, tidak lebih, tidak kurang. Dan dari hal itu, uang mereka otomatis lebih terkendali. Rahasia kedelapan, rutinitas kecil yang konsisten. Ini yang paling menyentuh buat orang Jepang punya kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa gagal. Merapikan sedikit setiap hari, menata barang sebelum tidur, mengecek pengeluaran sebentar setiap malam. Rutinitas itu menjaga hidup tetap stabil, sehingga tidak ada kekacauan besar yang muncul tiba-tiba. Dan kekacauan besar itulah yang biasanya bikin kita mengeluarkan uang banyak dalam panik. Rahasia kesembilan, mereka melihat ruang dan uang sebagai bagian dari kesehatan mental. Ini yang paling mengubah cara pandangku. Selama ini aku selalu mikir uang itu soal matematika. Padahal tidak. Uang itu soal emosi. Begitu juga ruang. Ketika rumah berantakan, hati ikut penuh. Ketika hati penuh, uang mengalir ke tempat-tempat yang tidak masuk akal. Berbeda dengan orang Jepang, mereka menjaga ruangnya seperti merawat diri sendiri. Karena bagi mereka, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat menyembuhkan diri. Dan dari semua rahasia itu, aku akhirnya ngerti, hidup yang tenang bukan dimulai dari jadi kaya, tapi dari membereskan ruang, membenahi kebiasaan, dan memperbaiki cara memandang diri sendiri. Kalau kamu lagi ada di fase hidup yang berat, mungkin ini saatnya berhenti sejenak. Lihat sekeliling, tanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Apa yang bisa kamu lepaskan? Apa yang bisa kamu ubah? Sedikit demi sedikit. Kadang kita cuma butuh memulai dari hal kecil sebelum hidup tiba-tiba terasa lebih ringan. Terima kasih sudah mau mendengar cerita ini sampai selesai. Aku harap cerita ini bisa jadi titik balik kecil buat kamu. Seperti dulu juga jadi titik balik buatku. Semoga hidup kamu ke depan lebih lega, lebih tertata, dan lebih kamu banget.